Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dinda Alifa Salwa dengan NIM 1810914122023. Saya merupakan mahasiswi program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2018 yang saat ini sedang menjalankan tugas akhir mata kuliah psikologi kognitif dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah, MPSI Psikolog. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang dibahas dalam mata kuliah psikologi kognitif, yakni mengenai gangguan memori. Jadi, gangguan memori merupakan ketidakmampuan seseorang dalam menyimpan, mengendalikan, dan juga mengingat kembali beberapa informasi atau perilaku. Munculnya gangguan memori akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia, dan ini mencerminkan kognitif terkait usia yang ditandai dengan memperlambatnya kecepatan dalam memproses informasi daripada munculnya proses neurodegeneratif. Adapun contoh dari gangguan memori sendiri yakni sebagai berikut. Yang pertama ada amnesia organik. Amnesia organik adalah amnesia yang disebabkan oleh penyakit otak seperti penyakit degenerasi otak, kelainan otak, dan sebagainya yang dapat membuat disrupsi pada fungsi otak seperti Alzheimer dan sebagainya. Kemudian, faktor penyebab yang dapat menimbulkan amnesia organik yakni dapat berupa kerusakan otak atau trauma otak, penyakit, dan juga karena penggunaan obat-obatan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari amnesia organik, yang pertama ada retrograde amnesia, yakni di mana penderitanya akan lupa semua peristiwa atau ingatan sebelum terjadinya peristiwa yang menyebabkan amnesia ini. Kemudian yang kedua ada antegrade amnesia, yakni di mana penderitanya lupa akan hal-hal yang terjadi setelah kecelakaan terjadi, atau amnesia yang membuat penderitanya tidak mampu mengolah memori baru. Selain dari amnesia organik, ada pula amnesia psikogenik, atau yang sering juga disebut dengan amnesia disosiatif. Amnesia psikogenik adalah ketidakmampuan individu dalam mengingat kembali informasi penting pribadinya secara detail dan biasanya melibatkan pengalaman traumatis atau penuh tekanan yang tidak dapat dianggap sebagai lupa biasa. Adapun bentuk-bentuk dari amnesia psikogenik yakni sebagai berikut. Yang pertama ada lokalis amnesia, yakni bentuk yang paling umum, yaitu individu lupa tentang semua ataupun detail dari kejadian yang terjadi pada interval waktu tertentu. Gangguan ini diikuti dengan cepat dan paling sering hasil dari peristiwa yang traumatis seperti kecelakaan fatal, pemerkosaan, bencana alam, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua ada selektif amnesia, yakni individu gagal mengingat kembali beberapa hal dari suatu kejadian. Memori yang tersimpan hanya bagian tertentu dari kejadian yang dialami pada periode waktu tersebut. Misalnya orang yang selamat dari musibah gunung meletus dapat mengingat bagaimana relawan membawanya menuju tempat evakuasi dan pengungsian, namun tidak dapat mengingat bagaimana saat detik-detik ia lari dari rumah untuk menyelamatkan diri dari gunung meletus. Kemudian yang ketiga ada generalis amnesia, yakni sebuah sindrom ketika seseorang tidak dapat mengingat semua hal dalam kehidupannya. Disebut juga dengan continuous amnesia atau amnesia terus-menerus, mencakup kegagalan untuk mengingat kembali kejadian khusus dan cakupan waktu saat itu. Sebagai contoh, seorang tentara yang dapat mengingat masa kanak-kanaknya hingga dewasa dan masuk militer, namun ia lupa semua hal yang terjadi setelah perjalanan pertamanya menuju peperangan. Selanjutnya ada penanganan amnesia psikogenik. Terdapat banyak penanganan untuk amnesia psikogenik. Hal ini dikarenakan kondisi pada tiap orang yang juga bervariasi. Tujuan utama penanganan seseorang dengan simptom-simptom disosiatif adalah untuk membawa kestabilan dan integrasi dalam hidup mereka. Yang terpenting dalam penanganan amnesia psikogenik adalah membangun lingkungan yang aman dan jauh dari stresor yang mungkin membangkitkan disosiasi. Dalam sebuah treatment, para ahli akan mengenalkan teknik yang menenangkan, bersifat psikoterapeutik, dan yang lain bersifat psikofarmakologis. Selain itu, beberapa akan menambahkan obat dan intervensi yang mana juga dapat membantu meningkatkan kondisi tenang klien. Jika amnesianya telah hilang, maka klien akan dibantu untuk menemukan kejadian apa dan faktor apa yang menyebabkan amnesia. Beberapa penanganan yang dapat dilakukan pada amnesia psikogenik yakni berupa psikoanalisis, obat dan teknik relaksasi, terapi kognitif, hipnosis, dan juga terapi. Nah, gimana penjelasan tadi? Udah paham kan apa itu gangguan memori?
Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching dan jangan lupa untuk like dan komen. See you in next video. Bye.